Nah, sebagai contoh, eh, misalkan Anda hendak mendapatkan data mobil yang nilai MPG-nya atau miles per gallon atau konsumsi bahan bakar mobilnya lebih dari 20. Nah, fungsi filter dapat kita gunakan untuk tujuan tersebut. Nah, pada contoh, digunakan operator pembanding lebih dari. Nah, operator lain sebenarnya seperti lebih kecil dan lain sebagainya dapat digunakan dan dapat Anda lihat lebih detail pada tutorial lab atau praktikum yang telah diberikan. Nah, Anda juga dapat mengambil baris atau data pada posisi tertentu. Nah, fungsi slice atau slicing dapat dipergunakan untuk mendapatkan baris pada posisi tertentu. Nah, pada contoh, diperoleh data pada baris ketiga sampai 9 dari data MT-CARS tersebut. Yang kedua, dalam manipulasi data, penting juga untuk memahami cara manipulasi kolom atau variabel agar dapat melakukan analisis yang lebih efektif atau menyiapkan data untuk visualisasi. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas, diantaranya adalah mengekstrak nilai dari kolom sebagai vektor atau bahkan mengekstrak nilai dari kolom sebagai tabel. Nah, ketika melakukan analisis data, kadang kita perlu mengambil beberapa kolom dari data. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan beberapa kolom dari data. Sebagai contoh, pada slide diberikan penggunaan fungsi pull untuk mengambil nilai pada kolom MPJ sebagai vektor. Sehingga yang dihasilkan bukan lagi sebagai tibel atau tabel, tetapi adalah sebagai vektor. Dalam hari ini, vektor bertipe numerik. Berbeda dengan fungsi pull yang menyajikan nilai kolom yang diekstraksi sebagai vektor, fungsi select menyajikan data dalam bentuk tabel. Pada slide dapat dilihat penggunaan fungsi select untuk mengambil nilai pada dua kolom yaitu MPG dan silinder. Dan hasilnya tetap disajikan dalam bentuk tabel. Nah, dalam manipulasi data, terkadang Anda perlu membuat variabel atau kolom berdasarkan kolom yang sudah ada. Terdapat beberapa pendekatan, di antaranya adalah dengan fungsi mutate dan dengan fungsi transmute. Sebagai contoh, misalkan Anda hendak membuat variabel GPM atau gallon per mile yang didasarkan pada nilai dari kolom MPG, yaitu bernilai 1 dibagi dengan MPG. Dengan menggunakan fungsi mutate, Anda dapat melihat pada data tibel yang baru sudah terdapat variabel GPM. Yang perlu diperhatikan adalah fungsi mutate tidak menghilangkan variabel yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan pendekatan kedua dengan memanfaatkan fungsi transmute, Anda juga dapat membuat variabel baru. Tetapi berbeda dengan fungsi mutate, pada fungsi transmute memiliki behavior menghilangkan variabel lama yang sudah ada. Pada contoh yang diberikan dapat dilihat data tibel yang baru hanya memuat variabel GPM. Dalam manipulasi data, terkadang Anda perlu membuat summary atau ringkasan dari data yang sudah ada. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan atau perhitungan, diantaranya adalah dengan fungsi count dan atau dengan fungsi summary. Sebagai contoh, misalkan Anda hendak mengetahui banyak mobil untuk setiap tipe silinder. Dalam hal ini Anda dapat memanfaatkan fungsi count.
Pada contoh yang diberikan, dapat Anda ketahui banyak mobil untuk tiap tipe silinder. Dengan rincian, ada sebanyak 11 mobil dengan tipe silinder 4, 7 mobil dengan tipe silinder 6, dan 14 mobil dengan tipe silinder 8. Tidak hanya terbatas pada menghitung atau counting saja, tapi Anda dapat melakukan perhitungan yang lain. Sebagai contoh, misalkan Anda hendak mengetahui rata-rata konsumsi bahan bakar per mobil. Dalam hal ini, Anda dapat melakukan fungsi summarize dan fungsi min. Pada contoh yang diberikan, fungsi summarize dikombinasikan dengan fungsi min akan menghasilkan rata-rata dari variabel MPG. Selain min, masih ada banyak fungsi yang dapat dikombinasikan dengan summary seperti sum, dan lain sebagainya yang dapat Anda lihat lebih detail pada tautan tutorial lab atau praktikum yang diberikan di awal slide. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan tentang transformasi data, seperti perapihan data, manipulasi data, serta diberikan contohnya. Perlu diketahui bahwa R memiliki fitur yang sangat memudahkan kita dalam manipulasi data, yaitu pipes. Secara sederhana, operator pipes mengambil output dari satu langkah dan memasukkan hasilnya ke langkah berikutnya. Pipes membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca, terutama saat bekerja dengan banyak transformasi data. Contoh penggunaan pipes bisa Anda lihat melalui tautan tutorial lab yang telah diberikan di awal presentasi. Slide ini juga mengakhiri bagian kedua. Sampai jumpa pada bagian ketiga.